sebab, maka yang diwajibkan hanyalah qasad dan juga ta'yin. Nah, tidak ada kewajiban untuk mendatangkan daripada lafaz sunnah. Nah, sebagaimana untuk sholat fardu yang diwajibkan mengucapkan lafaz fardu di dalam hati. Adapun kalau sholat sunnah mutlak, nah itu hanya dengan qasad. Nah, jadi kalau sholat fardu, contohnya misalnya kalau di lidah usolli fardul maghrib, kalau di hati, nah itu misalnya aku sembahyang fardu maghrib, kan seperti itu. Nah, itu paling tidak begitulah niat daripada sholat fardu. Jadi usolli atau aku sembahyang atau aku sholat itu adalah qasad. Kemudian fardu itu adalah ta'arud. Kemudian maghrib, fardul maghrib, nah itu adalah ta'yin. Nah, adapun kalau sholat sunnah yang punya waktu atau punya sebab, nah seperti sholat sunnah duha itu yang punya waktu, maka usolid duha itu sudah cukup. Artinya aku sholat duha, nah itu sudah cukup karena yang diwajibkan hanya qasad dan ta'yin. Adapun sunnah duha itu tidak wajib. Nah, kemudian untuk sholat yang punya sebab, misalnya sholat hajat, misalnya aku sholat hajat, nah itu sudah cukup. Nah, itu sudah cukup. Jadi aku sholat itu adalah qasad, kemudian ta'yinnya adalah hajat. Nah, tanpa dimasukkan sunnah itu tidak masalah, itu boleh-boleh aja. Nah, kemudian untuk sholat sunnah mutlak, nah itu tidak wajib ta'arud dan tidak juga wajib ta'yin. Yang penting qasad. Misalnya seperti aku sholat, nah itu sudah mencukupi untuk sholat sunnah mutlak, yaitu sholat sunnah yang tidak ada sebab dan tidak ada waktu, yang terserah kapan mau dikerjakan dan tanpa ada sebab apapun. Nah, kecuali untuk yang waktu-waktu yang diharamkan seperti yang disebutkan kemarin, maka sholat sunnah mutlak terikat dengan masalah tersebut. Nah, kemudian hadirin yang berbahagia, ini terkait dengan sholat jenazah. Apa saja yang wajib? Nah, maka disebutkan di sini yang wajib sama qasad, ta'arud, dan ta'yin. Nah, bagaimana qasadnya? Nah, qasadnya itu misalnya berniat sholat. Nah, aku sholat, usolli. Nah, kemudian ta'yin misalnya ala hadal mayyiti. Artinya yang menunjukkan bahwa kita sholat jenazah. Nah, usolli ala hadal mayyiti misalnya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah ta'arud, niat fardu. Fardon lillahi ta'ala. Fardonnya itu nah, fardon. Nah, itu hukumnya adalah wajib. Kalau kada berbuat kifayah, bang, fardu kifayah itu sudah sah. Nah, itu sudah sah, boleh-boleh aja. Tapi kalau berbuat fardu kifayah itu lebih bagus. Nah, jadi kada wajib fardu kifayah, yang wajib hanyalah fardunya itu. Nah, fardunya itu yang wajib. Adapun tambahan kifayahnya itu tidak wajib. Nah, kemudian lagi misalnya ada niatnya usolli ala hadzal mayyiti. Nah, itu sah-sah aja kan seperti itu kan. Nah, yang penting ada fardunya. Atau misalnya ala man shalla alaihil imam, sah aja juga. Kalau ala hadzal mayyiti, atas ini mayit. Atau misalnya ala usolli ala man shalla alaihil imam, artinya aku sembahyang atas orang yang disolatkan imam. Nah, itu pun juga sah. Nah, atau ala man hadara min amwatil muslimin, atas orang yang hadir daripada mayat kaum muslimin. Nah, jadi orang yang hadir, orang yang ada di waktu itu. Nah, jadi itu adalah sah saja. Nah, tapi yang perlu diingat di sini, artinya tidak wajib menentukan namanya, misalnya ada wajib. Nah, seperti yang disebutkan di sini. Fa in ayyanahu ka Zaidin aw rajulin wa lam yushir ilaihi akhta'a fi ta'yinihi. Nah, ka'an bana amran aw imra'atan lam tasihha salatuhu. Nah, jadi tidak wajib misalnya menyebut nama, atau misalnya menyebutkan mayat laki-laki, tidak wajib. Yang wajib itu mayat. Nah, itu sudah cukup. Nah, tidak wajib menyebutkan nama, siapa mayatnya. Nah, misalnya mayatnya apa ngarannya nih, Sirajuddin misal, tapi ini contoh ya kalau lah, contoh. Nah, jangan diaminahkan ya kalau lah. Mudah-mudahan sidin panjang umur ya kalau. Nah, misalnya usolli
ala misalnya Sirajuddin misal. Nah itu nah itu contoh aja, contoh. Nah itu kada wajib. Nah tapi kalau misalnya kayak ini Bang, usolli ala Sirajuddin misalnya nih, ternyata bukan Sirajuddin yang mati kan, misal ya kalau lah. Nah ternyata yang mati itu misalnya apa karena nang bukan Udin sedunia tuh. Nah itu ini macam-macam ya kalau lah. Ada Sirajuddin, ada Salafuddin ya kalau, ada apa-apakah lagi Bahauddin, ada Bahruddin. Nah ternyata yang meninggal Bahruddin, nah bukan Sirajuddin. Nah ya kalau lah, maka itu akhirnya tidak sah kalau kita pakai nama. Jadi kalau kita pakai nama itu harus tepat namanya. Atau kalau kita bertambah atas ini mayit laki-laki, kalau ternyata mayitnya perempuan itu kada sah. Nah jadi kita harus hati-hati kalau menambahi ngaran atau menambahi laki-laki atau perempuan itu harus pas. Nah makanya apa ya kalau lah harus pas. Nah makanya kalau kalau hendak selamat, nah kalau kita ragu siapa ini, nah cukup ala hadal mayit misalnya, itu sudah cukup. Artinya dalam hati aku sholat fardu kifayah atas ini mayit, itu sudah cukup. Jadi kalau kita ragu apakah laki-laki atau perempuan, dengan ucapan di dalam hati atas ini mayit, nah itu sudah cukup. Karena kadang bisanya kita kadang mendengar, ya kalau karena orangnya banyak misalnya deh, nah atau rahatan pengumuman kita ini melamun, atau rahatan pengumuman kita ini sembahyang tahiyatul masjid, lalu akhirnya bingung, ini mayat laki-laki kah bini-bini kah, hendak melihati kah bukan, ada kau melihati. Nah jadi di dalam hati kita cukup atas ini mayit. Nah jangan ditambahi laki-laki atau perempuan. Kalau ditambahi laki-laki atau perempuan itu bisa aja, bagus saja, cuma satu yang perlu diingat, harus pas. Kalau misalnya ditambahi laki-laki ternyata itu perempuan mayitnya, nah maka batallah sholat kita. Atau kita tambahi perempuan ternyata laki-laki, maka tidak sahlah sholat kita. Nah ini yang kita harus berhati-hati. Nah ini harus berhati-hati. Kecuali misalnya ditambahi dengan isyarat ini. Nah atas misalnya ini mayit Zaid misalnya, atau atas si mayit Zaidun ini. Nah ada ditambahi ini, nah itu hukumnya sahja. Ini kalau bahasa Arabnya ada. Nah ini isim isyarat dalam ilmu nahu. Nah kalau ditambahi isim isyarat ini misalnya, maka itu akhirnya dianggap sah karena yang dipatok adalah isim isyaratnya itu. Nah intinya kayak itu. Nah jadi artinya kita mesti berhati-hati juga dalam urusan apa? Dalam urusan niat sholat jenazah ini. Nah supaya sholat jenazah kita bisa dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Nah termasuk juga sholat gaib kan gitu. Nah itu dibolehkan asalkan sudah di luar daripada kampung kita. Nah kan seperti itu. Nah adapun kalau masih di dalam kampung kita, maka ya jelas tidak sah. Nah tapi karena ada pembahasannya masalah itu, nah ini penjelasan tentang sholat gaib, tapi kita yang umum dulu lah, sholat jenazah yang orangnya ada. Nah jadi kita yang umum. Asani yang kedua, arba'u takbiratin, 4 takbir. Jadi ini rukun yang kedua. Jadi 4 takbir. Artinya apa? Artinya dalam sholat jenazah kita diwajibkan untuk 4 kali mengucap takbir. Dan yang sunnahnya dengan mengangkat tangan. Nah kalau kada mengangkat tangan Bang, sah aja juga. Kenapa? Karena takbir itu adalah ucapan Allahu Akbar. Cuma yang sunnahnya dengan mengangkat tangan. Nah lalu yang rancak jadi pertanyaan, seandainya ini Bang, seandainya berlebih, kan kalau kurang kada boleh, ya Allah lah, kurang kada kawa. Nah seandainya berlebih nanti apa? Nah ini, maka kalau misalnya berlebih ini ada tulisannya walau zada alal arba'i walau amdan lam tabtul. Nah seandainya nih inya itu menambah atas 4 takbir, jadi 5 misalnya, walau amdan sekalipun sengaja, lam tabtul, maka tidak batal. Ada batal juga. Kenapa? Li'annaha, karena sesungguhnya takbir itu adalah zikrun, zikir. Nah itu yang menyebabkan kada batal, karena itu adalah zikir.
wa hiya la tabtulu bihi wa ini taqada anna zaida arkanun. Dan itu tidaklah batal salat dengan sebab kita berzikir. Nah, sekalipun dia meyakini bahwasanya yang kelima itu adalah rukun, maka tetap kalau dari segi keabsahan hukumnya adalah sah. Nah, kemudian yang mungkin menjadi masalah itu masalah bergeraknya aja, kan gitu nah. Masalah bergeraknya. Nah, ini kalau misalnya yang 5 tadi dengan pergerakan yang 3 kali berturut-turut itu hukumnya batal. Karena yang kelima ini memang ada disyariatkan. Sekalipun ucapan takbirnya tidak membatalkan karena itu adalah zikir, tapi masalah mengangkat tangannya ini bisa bermasalah, bisa menyebabkan batal. Misalkan kanan ini sekali, kiri sekali, ditambah misalnya kepala. Nah, Allahu Akbar misal. Nah, ini jadinya tiga gerakan ini. Gerakan tangan kanan sekali, gerakan tangan kiri sekali, gerakan kepala sekali. Nah, ini akhirnya membatalkan. Jadi batalnya itu bukan di pintangan menambahi Allahu Akbarnya, bukan. Tapi di pintangan mengangkat tangan. Kalau dari mengangkat tangan itu menyebabkan pergerakan 3 kali secara bersamaan atau 3 kali secara berturut-turut. Nah, intinya kayak itu. Nah, jadi ini bisa membatalkan kalau bayangannya seperti yang ulun sebutkan tadi. Nah, kemudian kalau imamnya Bang, nah ini yang jadi masalah pulang. Imamnya yang menambahi 5 kayak apa? Apakah si makmum ini umpat dia menambahi? Maka jelas kada disunahkan menambahi. Intinya kayak itu. Nah, jadi kalau imam menambahi 5, nah itu ada 2 pilihan. Yang pertama, kita salam aja, ibaratnya mau farakah, assalamualaikum, farakah, atau kita tunggu aja, inya salam, kita pun juga umpat salam. Nah, kalau umpat juga Bang kayak apa? Nekat diumpat, maka ternyata ada batal juga. Nah, makanya di sini disebutkan, nah ulun bacakan, amma law zada imamuhu 'alaiha fala tusannu lahu mutaba'atuhu fi zaidi. Adapun seandainya imamnya yang menambah atas yang 4 itu menjadi 5 atau 6, maka tidak sunnah si makmum mengikutinya pada yang tambahan itu. Li adami sunniyatihi lil imami, karena tidak ada kesunahan untuk si imam, bahkan untuk si makmum. Nah, kemudian bal yusallimu aw yantaziruhu. Namun yang bisa dilakukan oleh makmum bisa inya mengucap salam atau yang tadiruhu menunggu liyusallima ma'ahu supaya ia biasa mengucap salam beserta imam. Wa huwa afdal li ta'aqqudil mutaba'atihi, dan itu adalah yang paling afdal karena mutaba'ah itu lebih kuat dengan kita menunggu saja. Nah, tapi ada sambungannya, falau taba'ahu fihi lam tabtul. Tapi kalau si imam mengikuti si makmum pada yang tambahan tadi, ternyata kada batal juga. Jadi kada sunnah mengumpati, tapi kalau diumpati ternyata kada batal juga. Nah, niat itu yang tadi, yang rukun pertama wajib disertakan dengan takbir yang pertama. Nah, ini niat yang merupakan rukun pertama wajib disertakan dengan takbir yang pertama, sebagaimana juga niat sholat yang lainnya. Nah, intinya seperti itu. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan lagi, ini yang sering jadi pertanyaan, kalau misalnya masbuk, nah kayak apa? Nah, masbuk misalnya kan Amang Udin jadi imam. Nah, misal Sidin sudah 2 kali mengangkat, ada ulun hanya datang, jadi ulun mengangkat, kan gitu lah, sampai lawan Sidin 2 kali salam. Nah, 2 kali salam takbir, 2 kali takbir. Nah, jadi tetap ulun mau empati takbir Sidin. Nah, jadi Sidin takbir yang ketiga Allahu Akbar, ulun pun Allahu Akbar sambil berniat. Nah, kemudian Sidin yang berikutnya kan keempat, ulun yang kedua Allahu Akbar, Sidin salam. Nah, kemudian ulun menambahi 2 takbir lagi. Nah, cuma untuk urusan bacaan, nah itu menyesuaikan lawan masing-masingnya aja. Nah, bukan artinya menyesuaikan lawan bacaan imam. Nah, jadi kalau misalnya ulun mengangkat takbir, sedangkan Sidin sudah yang ketiga, ulun hanya takbiratul ihram dari sholat jenazah itu, maka sesudahnya itu ulun baca Fatihah. Sidin sudah membaca Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, kan seperti itu. Nah, kemudian kalau Sidin membaca
doa kan gitu. Nah, Allahumma la tahrimna ajrahu dan seterusnya. Orang membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nah, jadi urusan bacaan itu sesuai dengan keadaan makmum, tapi urusan takbir itu mengumpat si imam. Jadi kadang membalap tuh ada, kalau imam sudah 3 misalnya, nah seorang membalap Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kan kadang. Nah intinya itu. Jadi kurang lebihnya kaifiatnya seperti sholat yang biasa, tapi ini takbir. Kalau sholat yang biasa ini adalah rakaat. Jadi kalau kita ketinggalan 2 rakaat, kita ikut dengan imam, misalnya sholat zuhur 4 rakaat, 2 rakaat, kemudian sesudah imam salam, kita menambah 2 rakaat. Sesudah salam si imam. Nah intinya itu. Nah kemudian lagi kita yang berikutnya as-salisu, berdiri. Artinya berdiri atas orang yang mampu, berdiri betul. Nah artinya apa? Artinya kalau kada mampu, nah itu tidak mengapa tidak berdiri. Seperti sholat fardu juga. Kalau kada mampu karena sakit misalnya, atau karena yang lainnya, tuha bangka, ya kalau istilahnya nih kada kau lagi berdiri, maka boleh saja berduduk, sah-sah saja kan seperti itu. Nah jadi ini harus berdiri kalau mampu. Kalau dia tidak ada udzur apa-apa, wajib untuk berdiri. Tapi kalau misalnya dia ada udzur, dia tidak bisa berdiri tapi berduduk saja, maka berduduk. Kada bisa berduduk, maka berbaring. Kada bisa berbaring, maka bertilantang. Itu pun sah saja juga. Kada bisa bertilantang bang, lantaran apa? Lantaran misalnya stroke dan lain-lain, maka bisa aja juga dengan isyarat kan seperti itu. Nah dengan misalnya akibat diikat misalnya kada mau apa-apa, maka dengan isyarat kepala atau isyarat mata. Nah sama seperti sholat juga, sholat biasa. Nah cuma sekali lagi yang perlu diingatkan di sini, bahwasanya masalah di mana letak berdirinya si imam atau letak berdirinya orang yang sholat sendirian, itu sekali lagi adalah masalah keabdolan. Yang menjadi syarat itu adalah apabila mayit ini sudah ditaruh di depan si imam atau ditaruh di depan orang yang sholat sendirian, bagian dari tubuh imam atau orang yang sholat sendirian ini sejajar dengan salah satu bagian daripada tubuh si imam ini, sejajar, atau tubuh orang yang sholat sendirian ini sejajar dengan salah satu bagian daripada tubuh mayit. Nah ibarat ini di sini lah, ya kalau ibaratnya nih kayak ngarja daus mini lah, awaknya cuma sini. Nah ini misalnya jenazahnya sampai sini. Nah maka yang wajib itu di manakah? Itu yang wajibnya. Yang penting jangan di sini, jangan di sini. Nah itu yang wajibnya. Nah kemudian masalah yang abdolnya bang. Nah itu kalau laki-laki di daerah kepala, nah atau daerah ngarannya pundak. Nah intinya kayak itu. Karena laki-laki itu diberi banyak tanggung jawab sehingga diisyaratkan dengan pundak. Nah kemudian untuk perempuan di mana? Untuk perempuan adalah di bagian daripada daripada pinggangnya. Nah atau pinggul. Nah itu adalah untuk yang abdolnya atau untuk yang sunnahnya. Nah kemudian masalah sekali lagi, mayit laki-laki apakah kepalanya di kanan apakah di kiri, itu masalah keabdolan saja. Dan itu pun juga ada khilaf. Ada yang mengatakan yang abdol tetap di kanan, ada yang mengatakan yang abdol adalah di kiri. Nah jadi kalau ada imam yang mensolatkan jenazah ternyata kepalanya di kiri, nah itu kada perlu diributkan. Atau kepalanya di kanan, itu pun juga kada perlu diributkan. Karena itu hanyalah masalah keabdolan, dan itu tidak berpengaruh kepada keabsahan, dan itu mengandung khilafiyah. Artinya perkara yang di situ ada perbedaan pendapat. Nah, ada yang mengatakan sekali lagi yang abdol kepala laki-laki itu tetap di kanan, dan ada yang mengatakan lebih abdol kepala laki-laki itu ada di kiri. Nah, jadi itu bujur aja. Nang kada bujur bang, nang kada bujur itu nang kada sembahyangan seumur hidup ya kalau lah. Nah kecuali disembahyangan waktu mati. Nah itu jelas kada bujur. Nah mudah-mudahan aja bang ya Allah lah, kededa anak cucu kita yang ibaratnya itu jadi orang-orang yang meninggalkan sholat.
Karena apa? Karena nabi-nabi terdahulu begitu meninggal dunia, para nabi terdahulu ternyata umatnya itu melalaikan sholat. Nah, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah. Nah, maka maka ibaratnya itu seorang nabi meninggal dunia. Nah, itu sesudahnya tertinggallah generasi-generasi yang menyanyiakan sholat, generasi yang wattaba'us syahwat, yang mengikuti syahwat. Nah, jadi ini memang dari dulu-dulu, dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi kita, sesudah mereka berpulang ke rahmatullah, ternyata banyak umat-umatnya yang nakal, yang tidak mau mengerjakan sholat. Padahal sholat ini adalah kewajiban yang semenjak Nabi Adam sudah ada. Semenjak Nabi Adam sudah ada kewajiban sholat. Nah, sampai kepada Nabi kita, Nabi Muhammad, itu Allah Ta'ala hanya meminta 5 kali dalam sehari semalam. Nah, adapun kita makan 3 kali ya kalau lah. Nah itu pulang misalnya guring berapa jam Mang Pian malam tuh, mulai jam berapa tuh sampai sore, mulai malam malam tuh mulai jam berapa, jam 9 adalah jam 10 kan? Sampai jam berapa tuh? Bangun jam berapa subuh? Setengah 9. Oh, jam 4 toh. Jam 4. Oh, jam 4 lah. Ampun, setengah 9 itu itu apa subuh, apa duha, sembahyang duha bukunut ya kalau sembahyang duha bukunut jam 4 ya kalau lah. Mulai jam 10 sampai jam 4 berapa itu? 11, 12, 1, 2, 3, 4 6 jam. 6 jam ya kalau lah, nyamannya guring ya kalau. Nah, ini kita artinya diberi gratis guring. Kadang bayar tuh, artinya sejam misalnya guring disuruh Allah Ta'ala bayar sekian, kadang tetap gratis. Nah, artinya nikmat Allah Ta'ala itu sangatlah luas. Nah, lalu kita sebagai hamba diwajibkan untuk bersyukur. Artinya lain kafartum, kata Allah, lain syakartum na'azidannakum. Apabila kalian bersyukur, maka aku akan menambahi daripada nikmat-nikmat itu. Dan apabila kalian kufur, walain kafartum fa inna adzabi lasyadid, maka sesungguhnya adabku itu adalah sangat pedih. Nah, ini adalah merupakan tuntutan. Nah, bukan untuk keuntungannya diambil oleh Allah Ta'ala, tidak. Allah Ta'ala tidak ada urusan untung rugi. Artinya sekalipun satu alam semesta ini tidak ada yang ruku dan sujud kepadanya, tetap dia adalah Tuhan. Nah, tidak turun pangkat Allah Ta'ala sebagai Tuhan dengan sebab tidak ada satupun orang di alam semesta ini yang taat kepadanya. Tidak, tetap dia adalah Tuhan. Nah, lalu manfaatnya kembali kepada siapa? Manfaatnya, keuntungannya kembali kepada kita yang menjalankan perintah-perintah Allah Ta'ala itu dan juga menjauhi larangan-larangannya. Jadi yang merupakan kunci kebahagiaan dunia akhirat itu tiada lain dan tiada bukan adalah dengan kita berbuat taat. Mudah-mudahanlah kita istiqomah ya kalau lah di dalam berbuat taat. Nah, kadang digampangkan kayak Amang Udin nih. Nah, kesana kemari sini istiqomah ya kalau lah. Nah, ini Masya Allah kesana kemari. Nah, ibaratnya itu amun orang kada pinandu. Nah, ini bisa turun nih pada mobil ya kalau lah. Nah, turun pada mobil nih siapa aja orang nih. Nah, kayak ulama dari Sudan tadi. Nah, bukan Sungai Danau, bukan. Memang Sudan yang ada. Nah, ya kalau kan kadang gampangan. Nah, jadi ini kita bisa bersungsung. Nah, kalau ada yang Anda bertakun silahkan aja. Nah, mungkin waktunya sekitar 10 menitan. Maghrib bersungsung, Isya bersungsung. Makanya ulun tadi datang terlambat. Nah, karena serba sungsung wah ini. Subuh pun bersungsung juga ya kalau lah. Nah, ini yang cocoknya ini bulan puasa ya kalau. Jadi buka sungsung juga. Nah, amun landong buka lalu tidak gelisah hati ya kalau lah. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulun anak takon lah. Iya. Yang pertama, apabila mayat itu kan kalau dimasukkan ke dalam kubur itu talinya tuh wajib kan dibuka. Nah, itu yang pertama. Yang kedua pulang itu tanah itu bang wajibkah disentuhkan kepada mayat dan kayak apa caranya tuh, tata caranya gitu, baik nang tabla maupun nang langsung tanahnya, ada kan yang tanah kering tuh.
Nah, kayak apa caranya tuh? Nah, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, amun hitungan wajib itu kan kada. Nah, cuma ibaratnya dianjurkan atau disunahkan lah, kurang lebih seperti itu. Jadi kenapa dilepas itu tali kapan kan gitu. Nah karena memang yang sunnahnya mayit itu ditaruh di dalam tanah itu kan. Nah dengan hidung ini menyentuh tanah, diciumkan ke tanah, dan juga pipi, nah ini disentuhkan di tanah kan seperti itu. Nah itu adalah termasuk daripada hal yang disunahkan dalam penguburan mayit. Nah jadi untuk melaksanakan daripada sunnah itu ya, kalau di wadah kalau di pelihari sana itu kan karas ya, kalau lah istilahnya nih karas tanahnya, tanahnya habang, kada kuning lagi habang. Nah pekuburannya itu bagus tanahnya itu. Nah ada kegampangan kalau mencari tanah kuburan yang bagus ya di situ tuh. Nah itu tanahnya habang, karas kuat. Nah jadi ibaratnya orang mau urus jenazah ini kada lapah. Imbah sudah digali kuburnya, nah imbah itu kan ditaruh di dalam mayitnya. Nah itu ditimbun dipakai tanah, imbah diandaki pakai pakai papan-papan itu. Nah maka sudah selesai, pakai papan kan gitu lah. Sudah selesai urusannya. Nah kalau yang tadi, yang tanah tadi, ibaratnya yang kering, ya kalau lah, maka itu langsung aja dibuka wajahnya, kan imbah itu bulan yang sekira-kira hidungnya ini menyentuh tanah dan juga pipinya juga menyentuh tanah. Intinya seperti itu. Jadi kalau kada mau itu tali pocongnya mesti dicopot. Nah supaya supaya bisa diamalkan itu sunnah kan seperti itu. Nah adapun kalau misalnya di Tambala karena hujan karena tanahnya ini berbatu kayak wadah kita, ya mau kada mau tabalanya itu kalau hendakkan gitu tabalanya dibuat tanah. Nah dibuati tanah. Nah cuma yang perlu diingat itu maksudnya tanah yang bukan bekas bongkaran kubur. Karena tanah bekas bongkaran kubur maksudnya yang di dalam itu, nah itu jelas najis. Kenapa? Karena manusia itu kan apabila sudah masuk ke dalam tanah, nah sudah dikuburkan, akan mengalami pembusukan, maka yang di dalam awak ini keluaran. Nah itu adalah merupakan najis kan seperti itu. Nah sehingga ketika sedikit demi sedikit terjadi penyatuan antara bagian-bagian tubuh mayit yang sudah membusuk itu dengan tanah, maka tanah itu adalah tanah yang bernajis. Nah jadi kita harus teliti juga tanahnya tanah yang mana kan seperti itu. Kalau tanahnya tanah yang bernajis, maka itu dilarang kita memasukkan ke dalam kubur itu. Nah kalau pakai tambala tadi, ya jangan dimasukkan ke dalam tambalanya. Adapun kalau tanahnya masih suci, tanahnya itu bukan bekas galian, maka ya masukkan aja ke dalam itu namanya tambala tadi. Nah untuk supaya tercium ke tanah dan pipinya juga kan terandaki tanah di pipinya itu. Nah itu adalah bagian daripada sunnah. Nah kemudian ada yang merupakan wajib mengandaki tanah itu supaya supaya posisi mayit kada teke ini. Nah itu tuh. Nah tapi ini kan ada hubungannya pengelawan tali mayit kan gitu. Nah tali kapan tadi kan ada hubungannya. Nah ini masalah meletakkan daripada mayit supaya begitu masuk ke dalam kubur, nah itu kada teke ini kan kada terabah atau kada titilantang nang ini. Kada harus nang ini. Nah harus bujur. Nah itu bukujur ke bahalang kakarnya nang ini nih. Ganteng. Beherin ya kalau lah. Nah harus nang ini nih. Kada nang ini nih. Amun kini kan otomatis terhadap ke langit, atau kayak ini otomatis terhadap ke bumi ya kalau lah. Nah nang ini supaya terhadap ke kiblat. Intinya kayak itu. Nah jadi mesti ada penahannya daripada si mayit ini. Nah kalau mempas bagus saja bang, kalau mempas ya kalau lah ukuran awak lawan tebalanya kan. Nah cuma kadang kada pas, artinya perlu ditahani supaya kada bergerak-gerak daripada posisi mayit itu kada berubah di dalam tebala. Nah itu tuh. Jadi kalau dipadahkan wajib ya jelas kada. Nah ini hanya dalam rangka mengamalkan sunnah supaya hidung dan pipi ya Allah tersentuh kepada
tanah. Nah intinya kayak itu tuh. Nah ada kan lagi kira-kira pertanyaan? Silahkan aja. Kalau ada lagi yang ada tahu. Kalau yang kepalanya ini pun dibantali, orang tanahnya nggak punya. Kan kebanyakan ada juga yang dibantali ya. Ayo. Nah bisa juga karena masalah kan gitu nah di bantali itu tadi maksudnya itu supaya tercium. Nah itu kan apa terciumnya tersentuh pipi dengan tanah. Nah karena apa? Karena itu simbol bahwasanya kita manusia ini memang asalnya dari tanah dan akan menyatu dengan tanah. Kan seperti itu. Artinya minha khalaqnakum apa wa minha apa ngarannya itu yang ayat itulah wa minha khalaqnakum wa minha nah urun di ujung ilat dah nang ajak di tangkinan tuh nah. Di ujung ilat timbul kada ingat lagi kan. Nah intinya kita diciptakan dari tanah pun kembali ke tanah dan kita pun juga akan menyatu dengan tanah. Karena itulah asal usul daripada kejadian manusia tercipta dari tanah. Tanah itu adalah unsur yang berkesinambungan. Nah, iblis itu tercipta dari api, dia sombong. Kenapa? Karena tanah itu dianggapnya rendah. Tanah itu kan diinjak-injak kan seperti itu. Sedangkan api ini tidak bisa diinjak-injak. Nah itu kan. Kemudian lagi tanah itu kotor. Sedangkan api ini tidak bisa kotor. Api kan gitu. Nah kadenda yang kau mengotori api. Dan yang ketiga, tanah itu tidak bercahaya. Sedangkan api itu mengeluarkan cahaya. Nah sampai listrik aja itu kan ada apinya. Makanya bila konslet kebakaran kan seperti itu. Nah jadi dia membandingkan dirinya yang tercipta dari api dengan Nabi Adam yang tercipta dari tanah. Tanah yang biasa terinjak-injak, tanah yang kotor kan seperti itu, dan tanah yang tidak punya cahaya. Sedangkan dia tidak bisa diinjak-injak, dia itu tidak pernah kotor, dan dia itu bercahaya. Tapi dia lupa bahwasanya api itu sifatnya membakar. Apapun yang disentuh oleh api yang kering itu pasti akan terbakar. Artinya untuk mudaratnya justru lebih banyak api daripada tanah kan seperti itu. Nah artinya kalau tanah longsor itu jarang lah yang terjadi ya Allah. Tapi kalau kebakaran, nah itu sering terjadi. Nah jadi intinya apa? Intinya kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersifat tawadu dengan kita tercipta dari tanah. Karena tanah ini memang seperti penyataan yang ulun sebutkan tadi, bahwasanya tanah ini kotor, tanah ini letaknya di bawah, diinjak-injak, kan seperti itu, dan tidak memiliki cahaya. Jadi itu adalah supaya kita bersifat tawadu, jangan takabur, jangan sombong. Sekalipun kita punya duit yang banyak, harta kekayaan yang melimpah, atau pangkat yang tinggi dan sebagainya dan seterusnya, tapi ujung-ujungnya kita akan kembali ke tanah jua. Karena itulah kita berasal, dari situlah kita berasal. Adakah lagi pertanyaan? Silakan. Kalau ada pertanyaan sebelum Isya. Nah ini mungkin sebentar lagi Isya. Adakah lagi pertanyaan? Silakan. Kalau ada yang dapat tangan silakan. Pina merinding sedikit kalau Amaudin lah, karena kita masih membahas masalah jenazah kan seperti itu. Yang mana kita seberatan ini adalah calon jenazah. Ya Allah lah, camat kan kita ini nah. Jadi ulun camat, yang camat tahu kalau yang arti camat. Nah, calon mati. Nah itu makanya di wadah kita camat kan ada pemilihan. Ya kalau RT ada pemilihan, RW ada pemilihan, pembakal ya kalau ada pemilihan, lurah kadapang ya kalau lah. Tapi kalau pembakal itu ada pemilihan. Nah dua yang kada mau, yang kada ada pemilihan yaitu camat dan lurah. Nah itu langsung ditunjuk oleh pemerintah ya kalau lah, camat lawan lurah. Nah ternyata apa? Ternyata memang camat itu adalah singkatan dari calon mati. Kan kita seberataan alhamdulillah adalah camat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya mati. Tidak peduli apakah dia itu malaikat, apakah dia itu binatang, apakah dia itu jin, apakah dia itu manusia. Pasti malaikat pun akan mati pada hari kiamat. Dan yang terakhir mati itu adalah malaikat Israel, disuruh oleh Allah Ta'ala untuk mencabut nyawanya sendiri. Kan seperti itu. Barulah sesudah itu Allah Ta'ala membangkitkan lagi seluruh daripada alam semesta ini. Untuk apa? Untuk dihisap.
Nah, ada yang ke surga dan ada yang ke neraka daripada makhluk yang mukallaf, yaitu jin dan manusia. Ya mudah-mudahan aja kita termasuk daripada calon-calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Adakah kira-kira pertanyaan? Amun ada silakan ya, mungkin sekali lagi. Amun kedede nyaman ditutup ya kalau lah. Kenapa? Karena ini waktunya isya ya kalau lah. Dan ada hauran juga kan sedikit kan gitu. Masalah atang itu guru, adakah kesunahannya kita nang orang nang bina bagus gitu nah. Jadi apa itu itu ada nang kan boleh bagus kan boleh ya gitu. Atang itu nah. Kan Nah, kita kan mana orang tua punya harus bagus, punya kan ada kan apa caranya supaya kada salah gitu nah. Nah ini memang masalah ini kan ini ada dua nih, ada yang di tanah wakaf kan gitu nah, kuburan muslimin. Nah itu kan tanah yang disediakan untuk seluruh kaum muslimin. Siapapun orang Islam berhak berkubur di sana. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada tanah yang pribadi. Nah tanah pribadi atau tanah keluarga. Nah jadi yang pian takunakan ini yang pribadi kah yang wakaf tadi kah? Pribadi. Nah kalau yang pribadi itu kada masalah kan gitu nah. Nah kalau yang pribadi ini kada masalah. Artinya apa? Artinya hendak yang kayak apa aja bagusnya atang kada apa-apa. Yang penting ini, yang penting kalau kada alim, kada termasuk dari orang-orang yang punya makom lah kan gitu nah. Nah itu jangan dikubahi kan gitu nah. Maaf ya kalau lah, sekalipun itu tanah pribadi, tapi jangan diolah kubah kayak kubah para ulama, karena itu kena menipu orang kan gitu nah. Nah itu, nah jadi kalau misalnya atangnya ada dibagusi, kada apa-apa. Kalau tanah pribadi kada masalah. Cuma masalah mau olah kubahnya, nah itu dilihatkan keadaan orangnya. Kalau misalnya diolah semacam atap aja kan gak ada masalah kan gitu nah. Tapi kalau diolah nang kayak kubah para ulama padahal orangnya lain orang alim kan gitu nah. Nah itu menipu orang kan, itu ahli warisnya kena yang akan bertanggung jawab kan seperti itu. Nah jadi dihatapi pun gak ada masalah kan gitu nah. Diatangi yang bagus gak ada masalah. Kalau itu tanah pribadi atau tanah keluarga kan gitu nah, itu gak ada masalah. Hendak diapai kah? Tapi satu yang paling yang perlu diingat, jangan sampai kalau misalnya diolah hatapnya, diolah bangunannya yang menyerupai kubah para ulama, para aulia kan seperti itu. Kalau bukan termasuk daripada ulama, termasuk daripada aulia. Dijak itu tuh. Kasihan orang ya kalau lah. Nah ini ada sudah Pak Haji ini. Orang nih kada alim kada, wali kada, tukang periksa besi wara kan gitu dah. Mana penamparan dia waktu hidup. Nah karena si anak ini sugih, harus si abah ini dikubahinya kayak kubah bubuhan orang alim juga. Nah orang yang kada tahu banyak yang ziarahan. Nah dikira ini kubah orang alim atau kubah wali misalnya kan gitu. Nah karena kada tahu singgah. Nah kan gitu. Nah jadi intinya kada masalah kalau itu adalah tanah pribadi, dibagusi bisa kan atang-atangnya itu, diolah bahatak pun bisa juga. Yang penting jangan menyerupai daripada kubah-kubah para aulia, para ulama. Nah supaya orang jangan salah paham. Nah tapi kalau kita termasuk daripada aulia, daripada ulama, nah itu justru kita disunahkan untuk membuat kubahnya, sekalipun di dalam kubur yang wakaf. Nah kenapa? Karena memang disunahkan ziarah ke kubur para aulia, para ulama kan seperti itu memang disunahkan menurut kaul yang mutamat dalam mazhab Syafi'i. Nah sama seperti kesunahan ziarah ke kubur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah tapi itu ada catatan-catatannya kan seperti itu. Nah yang pasti untuk memenuhi kesunahan itu, membantu kesunahan itu, maka dibolehkan kalaupun si orang alim tadi misalnya berkubur di pekuburan wakaf, itu dibolehkan untuk dibangunkan kubah di atasnya. Nah intinya kayak itu tuh. Nah paham jangan lupa lah. Nah ini jadi pembatasannya beratai kawitan bang boleh lagu. Di mana tuh? Ada daerah di sini. Namanya pembatasanya orang meninggal kalau beratai kawitan boleh. Boleh bandar, amun kosong tanahnya ya kalau lah. Amun kosong tanahnya pas bandar itu. Cuma lawas kalau lagi. Lawas lagi. Nah, ya kalau gair juga kami ya kalau Bapak pada berdahulu ya kalau ada betatai. Pembatasanya kehilangan seikung. Oh, berat juga ya kalau Nah, itu tuh.
Nah karena sudah landung, jadi ulun mohon diri kalau ada salah dan khilaf ulun mohon maaf. Nah kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa melindungi kita, senantiasa memelihara kita, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala dengan datangnya bulan Maulid ini menambahkan kecintaan kita kepadanya dan kepada Rasulnya. Mudah-mudahan kita termasuk daripada umat baginda Rasulullah SAW yang diakui oleh beliau sebagai umatnya, baik di dunia ataupun di alam barzakh ataupun di alam akhirat. Dan juga mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam surga tanpa hisab atau dengan hisab yang mudah bersama baginda Rasulullah dan segenap orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi kalau ada salah dan khilaf ulun mohon maaf. Ala hadhihi niyyah wa ala man wa bihi salafun salih wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Malik yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wa akhrijna minadh dhulumati ilan nur wajibna fi syamma dhahara minha wa batan wa barik lana fi asma'ina absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matika qabiliha musna biha wa timma 'alaina. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.